Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 249. Bab 1351 Serangga Pemakan Kuno. Gu Qing yang tersenyum setelah melihat semua orang menganggukkan kepala. Dia melihat badai energi di kejauhan dan berkata, "Karena tidak ada keberatan, mari kita mulai. Ini saran saya, jadi kami yang pertama bertindak. Semua orang akan bergiliran nanti. Tentu saja, jangan salahkan saya karena berbicara terus terang. Jika ada yang ingin bermalas-malasan atau berpikiran buruk, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Matanya menyapu semua orang saat dia berbicara. Mereka akhirnya berhenti di Hun Ya dan Hun Li, tapi wajah tersenyumnya tampak acuh tak acuh. Jenderal Qing yang yakinlah. Semua orang sekarang berada di perahu yang sama. Siapapun yang berniat menenggelamkan perahu ini tidak akan dilepaskan oleh yang lain. Seorang pria dengan simbol petir di dahinya membuka mulut untuk berbicara. Dia adalah anggota klan Lei, salah satu dari 8 klan kuno. "Haha, terima kasih banyak," Gu Qing yang tertawa. Setelah itu, dia menoleh ke Gu Shen dan 2 lainnya. "Ayo bertindak dulu. Xiao Yan dan Sun Er, kamu akan menjadi yang terakhir." Xiao Yan mengangguk sedikit ketika dia melihat Gu Qing yang mengalihkan pandangannya ke arahnya di akhir. Dia mengerti bahwa Gu Qing yang telah menempatkan mereka di urutan terakhir untuk memantau kelompok Hun Ya. "Baiklah, mari kita mulai." Pria berjubah perak itu tertawa. Setelah itu, dia perlahan masuk ke tirai tipis bersama 3 orang lainnya. Do Uki bersiul keluar dari tubuh mereka seperti air banjir, berubah menjadi banyak pilar Do Uki yang sangat besar yang dengan kejam menabrak cahaya yang terkondensasi. Bang! Kekuatan ofensif dari mereka berempat yang bergandengan tangan sangat menakutkan. Meskipun tirai tipisnya sangat kuat, tirai itu retak karena serangan ini. Akhirnya terdengar suara, retakan, dan muncullah lubang selebar 10 kaki, tinggi sekitar 3 hingga 4 meter. Bang bang bang! Semua orang menghela nafas lega saat melihat serangan itu efektif. Segera, Gu Qing yang dan 3 lainnya meletus lagi. Tangan mereka terbungkus dalam Do Uki yang cerah dan tampak seperti bilah tajam saat dimasukkan dengan kejam ke dalam dinding kristal. Fragmen energi padat terus ditembakkan. Keempatnya tidak diragukan lagi seperti mesin bor saat ini. Do Uki megah melonjak dan lubang yang mereka buat menjadi lebih dalam. Hah! Pembukaan terowongan semacam ini berlangsung selama 10 menit atau lebih. Gu Qing yang dan 3 orang lainnya akhirnya berhenti setelah keringat menutupi dahi mereka. Mereka menoleh dan melihat. Mereka telah menggali terowongan sepanjang 10 kaki. Semua orang berkerumun di belakang mereka dan dengan penasaran mempelajari lapisan kristal energi di sekitar mereka. Tirai tipis ini lebarnya lebih dari 1000 kaki. Oleh karena itu, butuh waktu lebih dari 1 jam untuk melewatinya meski rombongan terus-menerus membuka terowongan. Pekerjaan ini tidak akan selesai bahkan setelah seminggu penuh jika hanya ada 1 atau 2 orang. Jenderal Qing Yang, izinkan kami melanjutkan. Kedua pria dari klan Lei di belakang tertawa saat melihat kelompok Gu Qing yang berhenti. Mereka secara alami memahami bahwa kelompok Gu Qing yang masih dapat melanjutkan. Namun, mereka jelas berencana mempertahankan kekuatan. Tidak mungkin mereka membiarkan diri mereka menjadi begitu lelah. Bagaimanapun, hubungan antara 8 klan kuno tidak seramah yang dibayangkan. Perhatian pasti akan terbentuk ketika mereka bersebelahan. Haha, kalau begitu, kita akan merepotkan saudara Lei Luo, Gu Qing yang tertawa. Setelah itu, mereka berempat mundur. Kedua anggota klan Lei melangkah maju. Kilatan petir berkumpul di tangan mereka. Akhirnya, mereka mengeluarkan teriakan pelan saat mereka dengan kejam menabrak ke depan. Suara gemuruh sekali lagi muncul di terowongan. Badai energi semakin dekat. Bisa memiliki boneka yang begitu kuat. Saat semua orang maju dengan terbukanya terowongan, Xiao Yan, yang berada di belakang, menoleh dan melihat ke pintu masuk terowongan. Tekanan energi yang dipancarkan dari luar menjadi lebih kuat. Samar-samar orang bisa mendengar desiran angin yang diciptakan oleh gelombang energi. Sepertinya tidak mungkin menerobos badai energi. Sun Er tersenyum dan merasa terhibur ketika dia melihat mata Xiao Yan. Apakah pintu masuk ke tingkat ketiga selalu dipadatkan? Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tangannya tiba-tiba menyentuh kristal energi padat di sampingnya.
Benda cemerlang ini telah diaglomerasi dari energi yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, itu dikompresi hingga tingkat yang tidak terbayangkan. Baru kemudian ia membentuk tirai energi yang begitu besar. Ya. Dikabarkan bahwa tirai cahaya di tempat ini telah mengeras bahkan ketika 8 klan kita pertama kali datang ke sini. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, energi padat di sini masih tidak menunjukkan tanda-tanda mencair. Sun Er mengangguk dengan lembut dan menjawab. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan menghela nafas. Makam surgawi ini memang misterius. Terowongan menjadi lebih panjang saat Xiao Yan dan Sun Er sedang mengobrol, tetapi tim 2 orang klan Lei tidak mampu bersaing dengan kelompok 4 orang Gu Qingyang. Oleh karena itu, mereka membuka jarak kurang dari 50 kaki saat diganti. Untungnya masih banyak orang yang tertinggal. Satu demi satu kelompok bergiliran melangkah maju, membiarkan terowongan energi tumbuh lebih dalam. Bang! Setelah terowongan ini berlanjut selama sekitar 10 menit, suara yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di belakang mereka. Semua orang merasakan tirai tipis bergetar hebat saat ini. Badai energi telah melanda. Aktivitas semacam ini menyebabkan terowongan langsung menjadi sunyi. Ekspresi semua orang agak serius. Tirai energi yang begitu besar terguncang oleh badai energi. Jika mereka masih berada di luar saat ini, mereka akan langsung berubah menjadi debu. Semuanya, ayo cepat, Gu Qing yang mengerutkan alisnya sebelum membuka mulutnya untuk memberi insentif kepada semua orang. Meskipun mereka telah menghindari badai energi, hal itu masih terlalu menindas. Kristal energi cemerlang di sekelilingnya mungkin indah, tetapi menimbulkan perasaan tidak nyaman. Semua orang mengangguk sedikit setelah mendengar suaranya. Kelompok Wushuan membuka terowongan di depan, dan mereka meningkatkan kecepatan menyerang. Hah! Dengan aliran mereka, Xiao Yan dan Sun Er juga membuka terowongan 2 kali. Memecahkan lapisan kristal tidak sesulit yang dibayangkan Xiao Yan. Lapisan kristalnya mungkin sangat keras, tapi itu bukanlah tulang yang tidak bisa digigit oleh Xiao Yan, yang memiliki beberapa api surgawi. Hun Ya dan Hun Li juga melakukan kerja paksa sambil diawasi oleh kelompok Xiao Yan. Namun yang jelas mereka malas mengerjakan pekerjaan tersebut. Meski begitu, saat ini tidak ada waktu untuk membuat keributan. Tidak peduli betapa tidak menyenangkannya kelompok Xiao Yan menemukan mereka, semuanya harus menunggu sampai mereka keluar dari terowongan energi. Selama periode waktu ini, mata Xiao Yan memperhatikan 2 orang dari klan Yao. Orang-orang dari klan Yao yang memasuki makam surgawi adalah pria dengan garis misterius di pakaiannya dan seorang wanita. Dari aura mereka berdua, mereka seharusnya berada di bintang ke-7 kelas Do Uzun. Kekuatan bertarung mereka sepertinya lebih rendah dari kelompok Hun Ya di permukaan. Tatapan yang terkadang diberikan kedua orang ini pada Xiao Yan sangat tidak ramah, tapi Xiao Yan terlalu malas untuk terlalu memperhatikan mereka. Para jenius dari klan kuno selalu memiliki sedikit keunggulan di hati mereka. Saat menghadapi manusia biasa, perasaan superioritas seperti itu akan terlihat sangat kuat. Ci. Suara gemuruh terus terdengar di terowongan. Xiao Yan menutup matanya sedikit, tapi dia baru saja menutupnya ketika suara yang tidak biasa tiba-tiba masuk ke telinganya, menyebabkan dia membuka matanya sekali lagi. Dia melihat ke dinding kristal di sebelah kirinya sebelum menyentuhnya dengan tangannya. Dia akhirnya menemukan lapisan cairan energi samar merembes darinya. Ini. Xiao Yan terkejut. Matanya menyapu dinding kristal di kedua sisi, dan tubuhnya berhenti di situ sejenak. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya ke depan mata Sun Er yang tidak yakin. 2 pilar energi memanjang dari ujung jarinya. Mereka akhirnya terhubung ke dinding kristal di samping mereka. Tindakan Xiao Yan yang tidak biasa telah menarik perhatian orang lain. Mereka semua memandangnya dengan heran. Bahkan 2 orang yang membuka terowongan di depan telah berhenti. Wajah mereka bingung. Xiao Yan. Gu Qing yang sedikit mengernyit dan berteriak. Namun, Xiao Yan bersikap seolah dia tidak mendengar teriakan Gu Qingyang. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan memandang semua orang. Darah di wajahnya telah berkurang drastis saat dia menjawab dengan suara kering. Dinding kristal menutup. Terowongan itu segera menjadi sunyi senyap ketika suara Xiao Yan terdengar. Ekspresi Gu Qing yang menjadi lebih buruk saat ini. Dia menciptakan 2 pilar energi seperti Xiao Yan.
Setelah merasakannya dengan cermat, dia memang merasakan sedikit tekanan yang dikirim dari pilar energi. Sial, tempat apa ini? Semua orang merasa kepala mereka mati rasa saat melihat ekspresi Gu Qingyang. Bahkan ada yang tidak sengaja mengumpat. Wajah Gu Zhen sangat serius. Dia segera berjalan ke sisi dinding kristal dan menyentuhnya dengan tangannya. Dia segera berteriak dengan suara yang dalam. Ada sesuatu di dinding kristal. Bang! Kata-kata Gu Zhen baru saja terdengar ketika dia dengan kejam menghancurkan dinding kristal. Garis retakan terbentuk di tempat itu, dan benda padat berwarna putih salju bergoyang di dalamnya. Zat seperti cairan merembes keluar sebelum menutupi permukaan badan kristal. Ia dengan cepat memadat dan membentuk lapisan energi materi yang sangat tipis. Benda-benda ini mengeluarkan energi untuk memperbaiki dinding kristal. Xiao Yan menghirup udara dingin yang lembut saat dia melihat cacing itu. Rasa dingin melonjak di hatinya saat dia perlahan berbalik. Matanya menyapu sekelilingnya. Tirai cahaya energi yang berdiri di antara langit dan bumi ini telah, oleh serangga kecil seputih salju ini. Dari ukuran serangga kecil ini, jika mereka membuat tirai tipis yang besar, jumlahnya, seberapa menakutkankah mereka? Mereka menerobos masuk ke dalam sarang serangga yang sangat sombong. Sementara hati Xiao yang terasa dingin, Gu Qingyang dan yang lainnya fokus pada serangga kecil seputih salju. Setelah itu, wajah mereka perlahan menjadi pucat pasi. Serangga pemakan kuno. Bab 1352 mengumpulkan remunerasi. Serangga pemakan kuno. Xiao Yan kaget saat mendengar gumaman kelompok Gu Qingyang. Ini adalah binatang ajaib kecil yang hidup pada zaman kuno. Tubuh mereka sangat kecil, namun jumlahnya tidak terbatas. Serangga pemakan kuno, seperti namanya, mampu melahap segalanya. Setelah itu, mereka melepaskan energi murni. Semula hal semacam ini seharusnya sudah punah. Tidak kusangka kita menemukannya di sini, Sun Er menjelaskan dengan lembut. Tirai tipis ini seharusnya dibuat oleh serangga pemakan purba ini, tanpa diduga, kita telah menerobos masuk ke dalam sarang mereka. Jika mereka terbangun, bahkan ampas pun tidak akan tersisa dari kita. Ekspresi Gu Qingyang yang sedikit serius saat dia berbicara. Menemukan serangga pemakan kuno ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Sepertinya bukan hanya tirai tipis ini. Mungkin saja cukup banyak energi di dalam makam surgawi ini diciptakan oleh mereka. Gu Zhen menurunkan tubuhnya, menyentuh tanah, dan perlahan bertanya-tanya dengan suara keras. Gu Qingyang, apakah kamu berencana membunuh kita semua di sini? Hunya tertawa kaku dan dingin. Dengan membawa kalian semua ke tempat ini, setidaknya aku membiarkan kalian hidup sampai sekarang. Jika kami tidak masuk, kalian semua akan mati dalam badai energi. Gu Qingyang memandang Hunya dengan acuh tak acuh. Setelah itu, matanya menyapu semua orang saat dia berkata dengan suara yang dalam. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Dinding kristal di kedua sisi perlahan menutup. Kita harus membuka terowongan itu secepat mungkin. Jika tidak, semua orang mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Sudah agak terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Ada badai energi yang mengamuk di luar terowongan. Mereka akan mati jika mundur dan pergi. Tetap di sini juga akan menyebabkan kematian. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membuka terowongan. Setiap orang harus berhenti menjaga kekuatanmu mulai sekarang. Tentu saja, aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin mati, Gu Qingyang yang berbicara dengan suara yang dalam. Dia segera melambaikan tangannya. Ayo mulai. Ya. Semua orang mengangguk setelah mendengar perintahnya. Mereka dengan cepat melangkah maju, dan Douqi di dalam tubuh mereka melonjak tanpa hambatan. Dalam sekejap, suara gemuruh yang keras muncul di dalam terowongan dengan intens. Bang-bang! Di tengah ledakan liar dan dahsyat dari kelompok orang ini, kecepatan pembukaan dinding kristal tiba-tiba meningkat. Kristal keluar dan lapisan tebal mendarat di tanah. Sementara semua orang melakukan yang terbaik untuk membuka terowongan, dinding kristal di kedua sisi perlahan mulai bergoyang. Pada akhirnya, orang bisa melihat dinding kristal di kedua sisinya perlahan menutup dengan mata telanjang. Ada peningkatan jumlah berkumpulnya serangga pemakan kuno. Ekspresi Gu Zhen serius. Ada sejumlah besar energi cair yang merembes keluar dari dinding kristal.
Setelah itu, cairan energi ini dengan cepat memadat. Jika ini terus berlanjut, terowongan ini akan tertutup sebelum mereka benar-benar dapat menembus dinding kristal. Ini tidak akan bisa terus seperti ini. Melihat ini, Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkomentar dengan suara yang dalam. Tidak ada pilihan. Kita hanya bisa melakukan ini terlepas dari betapa tidak efektifnya itu. Kita akan mati jika tetap tinggal. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga. Gu Qing yang mengerutkan alisnya. Dia juga merasakan sakit kepala. Tanpa diduga mereka akan sangat sial jika menemui hal yang merepotkan di tempat ini. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Dia dengan hati-hati melihat ke kedua dinding. Sangat mungkin untuk melihat sosok serangga padat di balik dinding kristal. Jumlah mereka justru menyebabkan kulit seseorang menjadi mati rasa. Kita harus memblokir laju penutupan dinding kristal. Gu Qing yang menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Tidak ada gunanya. Setiap serangan ditelan oleh serangga pemakan kuno ini. Menyerang secara acak hanya akan meningkatkan energi yang mereka keluarkan. Dia melambaikan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Douk yang kuat menghantam dinding kristal di kedua sisi dengan keras. Mereka semua menyaksikan Douki menghilang ketika bersentuhan dengan dinding kristal. Gelombang demi gelombang energi cair mulai mengalir dengan cepat dari tempat Douki mendarat. Ekspresi ketakutan akhirnya muncul di mata Xiao Yan ketika dia menyaksikan adegan ini. Serangga ini mungkin tidak mencolok, tetapi tidak disangka mereka memiliki kekuatan misterius setelah berkumpul bersama. Serangga pemakan kuno ini bersembunyi di balik dinding kristal. Menyerang mereka tidak akan efektif. Serangga-serangga itu juga akan berkumpul di depan kita. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan ketika dia memikirkan hal ini. Bukankah itu berarti mereka akan dimeteraikan sampai mati di tempat ini jika itu yang terjadi? Gu Qing yang sedikit terkejut saat melihat wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Matanya dengan cepat beralih ke dinding kristal di mana dia samar-samar melihat beberapa sosok kecil berkumpul dengan cepat. Bang! Tinju berisi angin kencang menghantam dinding kristal di depan mereka. Kali ini, hamburan kristal yang diharapkan tidak muncul. Hanya penyok selebar setengah kaki yang muncul di tempat kepalan tangan itu mendarat. Apalagi penyok ini baru muncul ketika gelombang energi cair merembes keluar dan segera memperbaikinya. Serangga pemakan kuno itu telah berlari ke depan. Ekspresi semua orang menjadi jelek saat melihat perubahan tak terduga ini. Kepanikan bahkan melonjak di mata beberapa orang. Ini benar-benar jalan buntu. Bang! Beberapa orang menolak untuk disesatkan. Mereka sekali lagi melancarkan dua serangan kekerasan. Namun, mereka tidak berhasil memberikan dampak yang besar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang saling berhadapan sebelum mata mereka tertuju pada Gu Qingyang. Namun, dia juga mengerutkan kening saat ini. Hati mereka tanpa sadar tenggelam. Hei, Gu Qingyang, taktik yang bagus. Ekspresi pucat Hun Ya menjadi semakin pucat saat dia berbicara dengan suara yang gelap dan menyeramkan. Aku akan mencobanya. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia mengambil dua langkah ke depan. Tidak ada gunanya, Gu Qing yang menghela nafas. Kemampuan melahap serangga pemakan kuno terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menyelesaikan situasi putus asa di hadapan mereka. Xiao Yan tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap desahannya. Dia mengepalkan tangannya, tapi dia tidak melepaskan douki apapun. Sebaliknya, sekelompok api surgawi berwarna ungu kecoklatan dengan warna putih tua dipanggil. Suhu di dalam terowongan meningkat seiring munculnya kelompok api surgawi ini. Pergi. Xiao Yan menjentikan jarinya. Api surgawi di tangannya dengan cepat terbang ke depan. Itu dengan lembut melayang dan menyentuh dinding kristal. Trak! Suara teriakan tiba-tiba keluar dari dinding energi saat keduanya melakukan kontak. Semua orang tercengang melihat lubang sedalam 2 kaki muncul di tempat api mendarat. Panas yang tersisa memusnahkan serangga pemakan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya ini bukanlah situasi tanpa harapan. Serangga pemakan kuno ini tidak mampu melahap api surgawi. Xiao Yan menghela nafas lega dan tertawa kepada semua orang setelah melihat efek yang diperoleh api surgawi. Semua orang diam-diam menghela nafas lega pada saat ini.
Untungnya, mereka dapat menemukan harapan sekali lagi. Xiaoyan, cepat buka terowongannya. Kegembiraan muncul di mata Hunya saat dia buru-buru mendesak. Xiaoyan mengabaikan Hunya. Matanya tertuju pada wanita berpakaian merah dari klan Hun dan pria dari klan Yao. Dia berkata, "Kalian berdua, saya bertanggung jawab untuk membuka terowongan. Namun, saya harap kalian berdua akan menggunakan api surgawi Anda untuk menangani sisi sayap dan memperlambat laju penutupan dinding kristal. Pekerjaan ini seharusnya tidak sulit bagi Anda berdua." Wanita dari klan yang bernama Huoxi. Dia memiliki teratai merah api yang berada di peringkat ke-8 dalam peringkat api surgawi. Pria dari klan Yao bernama Yao Xingji. Dia disebut pengobatan manusia di klan Yao. Level alkemisnya benar-benar luar biasa. Sun Er, yang berada di samping Xiaoyan, memperkenalkan mereka dengan suara yang hanya bisa didengarnya. "Teratai merah kamu api?" Jantung Xiaoyan berdebar kencang saat mendengar ini. Dia belum pernah melihat api surgawi dengan peringkat ini. Huo Ju mengangguk tanpa ragu setelah mendengar kata-kata Xiaoyan sementara Yao Xingji mengerutkan kening. Meski begitu, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika memikirkan situasi mereka saat ini. Selain itu, Xiaoyan tersenyum saat melihat mereka berdua mengangguk. Dia perlahan melanjutkan. Setiap orang harus menyadari betapa banyak upaya yang dilakukan untuk membuka dinding kristal ini. Menggunakan api surgawi juga sangat melelahkan. Aku sendiri tidak akan sanggup menanggung semuanya. Oleh karena itu, selain Huoya dan Yao Xingji, saya akan membutuhkan inti energi di tangan orang lain. Semua orang kaget saat mendengar ini. Kelompok Guking yang tidak banyak bicara dan mengangguk. Anggota dari beberapa klan yang tersisa tidak keberatan setelah ragu-ragu sejenak. Mereka sadar bahwa apa yang dikatakan Xiaoyan benar. Mereka masih merasa lelah meski sudah berpegangan tangan. Tidak perlu dikatakan lagi sekarang bahwa pekerjaan itu akan diselesaikan oleh Xiaoyan sendiri. Saudara Xiaoyan mungkin berterus terang, tapi kata-katanya masuk akal. Ini adalah inti energi yang telah kami kumpulkan selama periode waktu ini. Kedua individu dari klan Lei merenung sejenak sebelum melemparkan tas kain ke arah Xiaoyan. Tas kain mengandung energi yang sangat padat. Dari beratnya, sepertinya ada lebih dari 100 inti energi. Melihat duo dari klan Lei memimpin, orang-orang yang tersisa juga mulai mengeluarkan tas yang berisi inti energi mereka satu demi satu. Mereka kemudian melemparkannya ke Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum sambil mengambil semua tasnya. Setelah itu, matanya tertuju pada dua Hunya di belakang. Dia berbicara dengan suara lemah. "Bagaimana dengan kalian berdua? Xiaoyan, kamu telah mengambil begitu banyak inti energi. Bukankah itu cukup?" Hunya menuntut dengan suara yang dalam. Wajahnya menjadi dingin setelah melihat dia gagal melarikan diri. "Terlepas dari apakah itu cukup, aku masih ingin mendapatkan hadiah darimu," jawab Xiaoyan sambil tersenyum. Itu adalah pemikiran yang aneh jika mereka berpikir dia bekerja untuk mereka tanpa imbalan apapun. Sun Er tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat ini dari samping. Tampaknya Xiaoyan telah memutuskan untuk mengambil segalanya dengan kejam dari kedua orang ini. "Tentu saja, aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau. Namun, silakan berbalik dan berjalan kembali." Wajah Hunya dan Hunli berubah menjadi hijau saat mereka melihat Xiaoyan menunjukkan isyarat, "Tolong pergi." Namun, mereka pasti akan dirugikan dalam pertempuran di sini mengingat kelompok Xiaoyan begitu besar. Oleh karena itu, keduanya saling bertukar pandang dan hanya bisa mengertakkan gigi. Mereka mengeluarkan tas dengan sangat tidak puas dan dengan kasar melemparkannya ke Xiaoyan. "Ambil. Cepat bekerja." Senyuman di wajah Xiaoyan tanpa sadar menjadi lebih tebal ketika dia mendengar suara marah dari kedua individu ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1353 membuka dinding kristal. Senyuman di wajah Xiaoyan perlahan menghilang setelah menyimpan banyak inti energi ke dalam cincin penyimpanannya. Matanya serius saat dia melihat ke dinding kristal di depannya. Pada saat ini, terlihat beberapa sosok serangga yang bergerak-gerak tertanam di dinding kristal. Gelombang demi gelombang energi cair terus merembes keluar dari dinding. Setelah itu mengeras dan menempel di dinding kristal.
Kalian berdua, aku akan menyerahkan sisinya pada kalian berdua. Xiao Yan menoleh dan berbicara kepada Huo Xi dan Yao Xingji. Huo Xi mengangguk ketika mendengar kata-katanya. Di sisi lain, Yao Xingji hanya melirik Xiao Yan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia sedikit tidak senang di hatinya karena Xiao Yan telah mengeluarkan perintah. Ci! Yao Xingji menarik pandangannya. Dia menggerakkan tangannya dan sekelompok api hitam pucat muncul di atas telapak tangannya. Suara angin yang aneh bersiul pelan saat nyala api muncul. Seseorang akan merasakan iritasi yang tidak biasa ketika suara angin ini dikirim ke telinganya. Seolah-olah suara yang tidak biasa ini mampu menggugah emosi seseorang. Ini. Semua mata yang hadir berputar saat mereka melihat api surgawi hitam pucat di tangan Yao Xingji. Mata mereka sedikit terkejut. Sesuatu seperti api surgawi terlalu langka. Meskipun mereka adalah anggota klan kuno, mereka tidak bisa hanya memandang mereka hanya karena mereka ingin. 9 api angin tenang, peringkat ke-10 di peringkat api surgawi, sudut mulut Yao Xingji tanpa sadar terangkat ketika dia melihat mata semua orang yang terkejut. Dia tersenyum tipis dan menyalakan api. 9 api angin tenang. Mata Xiao Yan juga berhenti pada api hitam ini. Sebagai seorang alkemis, dia tentu pernah mendengar hal ini. Semua api surgawi terbentuk dengan sangat aneh. Contohnya adalah 3.000 api terbakar, yang terbentuk di alam hampa. Sebaliknya, 9 api angin tenang ini lahir dari jurang tak berujung. Angin gelap tak henti-hentinya bertiup sepanjang tahun di tempat itu. Bahkan elit biasa Douzun tidak akan berani menjelajahinya. Apa yang disebut 9 api angin tenang ini terbentuk dengan angin kencang. Seseorang tidak hanya membutuhkan keberuntungan untuk mendapatkan 9 api angin tenang ini. Masih ada kebutuhan untuk memiliki kekuatan yang sangat kuat. Berdasarkan dugaan Xiao Yan, harga yang harus dibayar klan Yao untuk mendapatkan api surgawi ini tidaklah kecil. Sebuah suara kecil tiba-tiba muncul saat mata semua orang tertuju pada 9 api angin tenang di tangan Yao Xingji. Warna merah tua perlahan bersinar di dalam terowongan kristal. Banyak mata memandang ke arah cahaya, hanya untuk melihat sekelompok api merah tua yang menyihir perlahan naik di tangan. Nyala api telah membentuk berbagai bentuk teratai merah. Setelah munculnya api merah ini, 9 api angin tenang di tangan Yao Xingji menjadi sedikit redup. Bahkan desiran angin sudah sangat berkurang. Wajah Yao Xingji tanpa sadar berkedut ketika dia melihat api surgawi miliknya bertindak seperti ini. Meskipun dia merasa sedikit tidak senang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Teratai merah api memiliki peringkat 2 tingkat lebih tinggi dari 9 api angin tenang miliknya. Tentu saja ada kesenjangan di antara keduanya. Cek, menurutku ini pasti teratai merah api milik klan Yan, kan? Guking yang melihat api surgawi di tangan Huo Xi. Dia tidak bisa menahan senyum dan mengajukan pertanyaan klarifikasi. Ya. Huo yang memiringkan kepalanya, tapi mata indahnya beralih ke Xiao Yan. Matanya mengandung perasaan aneh. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat tatapan mata Huo Xi yang memprovokasi. Wanita ini biasanya diam. Namun, tidak disangka dia akan tampil liar ketika berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan api surgawi. Setelah menghembuskan napas dengan lembut, Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tinjunya. Benang api dengan warna berbeda merembes dari jari-jarinya. Mereka berkumpul dan berubah menjadi sekumpulan api ungu kecoklatan dengan untaian warna putih pekat di dalamnya. Nyala api berputar dan banyak benih naga api terus muncul dari dalam nyala api. Terdengar auman naga samar. Aum. Teratai merah di atas api teratai merah Y di tangan Huo Xi mulai berfluktuasi saat api surgawi di tangan Xiao Yan muncul. Rasanya itu hanya ilusi. Di sisi lain, 9 api angin tenang di tangan Yao Xingji, yang menjadi agak redup setelah ditekan oleh api teratai merah, menjadi semakin redup. Bahkan angin siulan yang keluar darinya telah hilang sama sekali. Meskipun peringkat api surgawimu tidak berada di puncak, api surgawimu sebanding dengan 6 api surgawi teratas setelah penggabunganmu, namun, kemungkinan besar kamu adalah orang pertama sejak zaman kuno yang melakukan tindakan gila menggabungkan api surgawi. Mata indah Huo yang memperlihatkan fluktuasi di dalamnya. Suara rendah dan mempesona keluar dari balik kerudungnya. Xiao yang tidak berkomitmen terhadap kata-kata ini.
Menggabungkan api surgawi mungkin tampak gila, tapi itu bukan tidak mungkin. Kata-kata yang diucapkan seolah-olah dia adalah orang pertama yang memadukan api surgawi kemungkinan besar tidak benar. Setidaknya, pemilik yang menciptakan metode misterius yang disebut mantra api telah menggabungkan api surgawi. Oke, kita terdesak waktu. Ayo bertindak sekarang. Xiao Yan tidak punya waktu untuk membahas masalah penggabungan api surgawi dengan Huo Xi. Setelah melihat dua orang lainnya telah memanggil api surgawi mereka, Xiao Yan mengambil beberapa langkah ke depan dan berhenti di depan dinding kristal. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Setiap orang harus mengikuti dengan cermat. Jangan lewatkan. Api surgawi di tangan Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat suaranya muncul. Itu mulai terbakar dengan ganas saat naga yang memekakkan telinga meraung. Seekor naga ungu kecoklatan keluar dari api. Itu dengan kejam bertabrakan dengan dinding kristal tebal. Cakar naga yang tajam menari-nari saat dinding kristal pecah, membentuk lubang besar. Ikuti aku. Ekor naga api terhubung ke tangan Xiao Yan. Dia berteriak keras dan dengan keras menginjakkan kakinya ke tanah. Tubuhnya dengan cepat menyerbu ke depan. Gu Qingyang dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Kemampuan mengendalikan tembakan yang luar biasa. Kejutan melintas di mata indah Huo Xi saat dia melihat Xiao Yan mengubah api menjadi naga api yang mulai membuka dinding kristal. Dia segera mengikutinya, dan api merah tua di tangannya menyapu pada saat yang sama dan menutupi dinding kristal di sebelah kiri. Suhu tingginya yang mengerikan dengan cepat memperlambat kecepatan dinding kristal yang menutupinya. Sebaliknya, Yao Xingji juga mulai bekerja. Meskipun dia sedikit tidak senang karena Xiao Yan yang memegang kendali, hal terpenting saat ini adalah hidupnya. Dia bisa berselisih dengan semua orang, tapi dia tidak bisa berselisih dengan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, dia juga mengerahkan seluruh upayanya saat bertindak. Naga api itu bersiul dan berlari ke depan di dalam dinding kristal. Suhu yang mengerikan telah membakar sepenuhnya serangga pemakan kuno yang tersembunyi di dinding dari kejauhan. Meski begitu, serangga pemakan kuno terus melonjak seperti ngengat yang tertarik pada api. Energi besar yang merembes keluar juga merupakan hambatan yang cukup besar bagi Xiao Yan. Bang bang bang. Ledakan terus terdengar di dalam dinding kristal. Kecepatan kemajuan kelompok Xiao Yan menjadi lebih cepat. Kelelahan seperti ini sungguh terlalu menakutkan. Saat tubuhnya bergerak maju dengan cepat, Xiao Yan juga merasakan dou qi di dalam tubuhnya merembes keluar seperti air banjir. Matanya menjadi lebih serius saat dia mengepalkan tinjunya. Sebuah tas muncul di dalam. Namun, dia tidak mengeluarkan apapun. Sebaliknya, dia menyombongkan diri, mengedarkan metode qi-nya dan dengan cepat menyerap energi di dalam inti energi. Setelah itu, dia menuangkannya ke tubuh naga api di depan, yang melakukan yang terbaik untuk menghancurkan dinding kristal. Seberapa jauh itu? Ekspresi Gu Qingyang dan yang lainnya di belakang menjadi suram saat mereka menyaksikan Xiao Yan melahap inti energi seperti ikan paus yang melahap plankton. Dinding kristal itu sangat kuat, dan serangga pemakan kuno menghalanginya. Meskipun Xiao Yan memiliki api surgawi, itu tetap tidak semudah yang dia bayangkan. Diperlukan waktu setengah jam atau lebih sebelum kita bisa menembus tirai tipis. Pria berjubah perak itu merenung. Gu Qingyang sedikit mengangguk. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap Xiao Yan bisa selamat. Ledakan dahsyat terjadi di sepanjang jalan. Suara gemuruh tak kunjung berhenti, dan suasana terowongan cukup mencekam. Jantung mereka tanpa sadar akan berdebar kencang setiap kali mereka melihat Xiao Yan menyerap inti energi satu persatu. Kelelahan seperti ini sungguh terlalu menakutkan. Bang! Naga api itu bersiul dan bertabrakan dengan dinding kristal. Kristal melesat ke segala arah saat kaki Xiao Yan melambat. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada lagi inti energi. Wajah sejumlah orang berkedut ketika mendengar perkataannya. Gu Qingyang merenung sejenak dan dengan cepat mengeluarkan inti energi yang terang. Dia menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah inti energi bintang 9. Aku hanya punya satu. Itu tidak cukup. Xiao Yan menerimanya tanpa ragu-ragu, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. 10% dou qi di dalam tubuhnya habis setiap meter yang mereka majukan.
Inti energi bintang 9 mungkin kuat, tapi itu masih belum cukup untuk menopang mereka melewati tirai cahaya. Saya juga punya satu di sini. Huo Xuan ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan inti energi bintang 9 lainnya. Beri aku 3 lagi. Xiao Yan menghela nafas dan memanggil semua orang. Semua orang terdiam saat mendengar kata-katanya. Bagaimanapun, inti energi bintang 9 adalah benda yang berharga. Jika kita mati di sini, memiliki banyak inti energi tidak ada gunanya. Pria dari klan Lei menghela nafas. Dia menjentikan jarinya dan inti energi melesat ke tangan Xiao Yan. Kalau begitu, aku akan menyusahkan saudara Xiao Yan. Kedua pria besar dari klan Si saling berhadapan sebelum dengan cepat menyerahkan inti energi kepada Xiao Yan. Mata semua orang tanpa sadar tertuju pada dua Hunya di belakang setelah klan Si menyerahkan inti energi mereka. Kelopak mata Hunya bergerak-gerak saat melihat tatapan mereka. Saat ini, dia juga mengerti bahwa kata-katanya tidak berguna. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya, mengeluarkan inti energi, dan melemparkannya ke Xiao Yan. Untuk mendapatkan inti energi bintang 9 ini, Hun Li dan dia telah melakukan banyak upaya dalam jangka waktu yang lama. Tidak disangka mereka kini harus menyerahkannya kepada seseorang yang belum pernah mereka temui. Xiao Yan memegang inti energi bintang 59 di tangannya dan perlahan menghela napas. Sebuah pukulan dilempar keluar. Nyala api yang membakar naga api di depannya tiba-tiba membumbung tinggi. Itu berubah menjadi sosok berapi-api yang langsung menembus lapisan demi lapisan dinding seperti kilat. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti di belakang. Pengisian daya habis-habisan seperti ini berlanjut selama hampir setengah jam. Cahaya api pada naga api akhirnya mulai meredup secara bertahap. Kita akan keluar. Xiao Yan berteriak pelan sambil mengamati naga api yang meredup. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dinding kristal seperti zamrud di depannya. Serangga pemakan kuno yang padat telah menutupi jejak mereka. Hanya dengan maju ke depan mereka dapat benar-benar memasuki makam surgawi tingkat ketiga. Hah? Ini? Mata Xiao Yan melayang tepat saat naga api itu hendak bertabrakan dengan keras dengan dinding zamrud. Mereka fokus pada sesuatu di tengah dinding kristal. Ada makhluk seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya merah pucat di tempat itu. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti kepompong serangga. Bab 1354 tingkat ketiga. Mata Xiao Yan menyapu benda yang tampak seperti serangga itu sebelum segera menariknya kembali. Saat ini dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dinding kristal di sini tampak sangat keras. Faktanya, warnanya bahkan lebih pekat dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Mata Xiao Yan menunjukkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Dia segera menghirup udara dalam-dalam. Setelah mengambil langkah maju, tubuhnya menyatu dengan naga api. Dia mengayunkan tangan kanannya dan peluit panas berdengung di dalam terowongan dengan cara yang menusuk telinga. Bang! Tangan kanan Xiao Yan dengan cepat menyatu dengan naga api. Setelah itu, tiba-tiba ia terlempar ke depan dan dengan kejam menabrak dinding zamrud. Sebuah ledakan rendah dan dalam tiba-tiba bergema saat kekuatan riak yang kuat mulai menyebar dengan cepat dari tangan Xiao Yan, menyebabkan terowongan itu bergetar. Kraak! Garis retakan kecil mulai meledak di dinding kristal di depan mata semua orang yang cemas. Garis retakan ini mulai menyebar dengan cepat. Akhirnya, ia mengeluarkan ledakan di depan mata semua orang yang bersemangat dan meledak. Tangan Xiao yang tiba-tiba meraih keping kristal yang terbang ke segala arah saat dinding kristal itu hancur. Benda hangat seperti batu giok mendarat di tangannya. Saat ini, Xiao Yan tidak terlalu memperhatikannya. Dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Ayo pergi. Kaki Xiao Yan menginjak tanah setelah menghancurkan dinding kristal terakhir. Tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Di belakangnya, Gu Qingyang dan yang lainnya, yang telah bersiap, mengikuti dari belakang saat mereka menyerbu menuju lubang besar yang dibuat Xiao Yan. Xiao Yan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia keluar dari terowongan. Setelah itu, tanah abu-abu tak berujung muncul di hadapannya. Tanah ini sangat luas. Sekilas orang tidak dapat melihat batasannya. Juga tidak ada kabut energi tebal yang tersisa di atas tanah.
Ketika kelompok Xiao Yan berdiri di sini, mereka bisa merasakan gelombang demi gelombang energi murni merembes ke dalam tubuh mereka dari bawah kaki mereka. Penemuan semacam ini membuat semua orang merasa tercengang. Kegembiraan yang tak bisa disembunyikan dengan cepat muncul di wajah mereka. Makam surgawi tingkat ketiga memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan 2 tingkat sebelumnya. Dengan aliran energi seperti ini, sepertinya mereka bisa mendapatkan efek latihan yang baik meskipun mereka tidak pergi dan mencari inti energi. Apakah ini makam surgawi tingkat ketiga? Kelompok itu memasang wajah riang saat mereka melihat sekeliling. Perasaan terlahir kembali setelah bencana membuat hati semua orang menghela nafas lega. Bas! Sementara semua orang menghela nafas lega, tirai tipis besar di belakang, yang sepertinya terhubung ke cakrawala, tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung yang kuat. Adegan ini menyebabkan kelompok Xiao Yan merasa terkejut. Tubuh mereka mulai mundur dengan cepat. Bas! Sementara kelompok Xiao Yan mundur, gelombang demi gelombang arus seputih salju menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan seperti kilat. Ombak tersebut disertai dengan suara mendengung yang keras. Serangga pemakan kuno! Mereka mengejar kita! Ekspresi Gu Qingyang dan yang lainnya segera berubah saat mereka melihat gelombang ini. Tubuh mereka mulai mundur dengan tergesa-gesa. Bas! Semburan putih melonjak ke segala arah. Namun, tubuh terbang dari serangga pemakan kuno tiba-tiba berhenti begitu mereka keluar dari dinding energi. Kepulan terdengar saat mereka berubah menjadi sekelompok bubuk putih yang tersebar di depan mata semua orang yang tercengang. Semenit kemudian, aliran serangga pemakan kuno mulai keluar dari terowongan tanpa takut mati. Namun, mereka ditolak oleh kekuatan misterius ketika mereka menyerang 3 meter dari tirai cahaya. Tiba-tiba, mereka meledak menjadi bubuk putih. Pada akhirnya, bubuk tersebut terakumulasi di depan dinding energi hingga tingginya beberapa meter. Serangga pemakan kuno ini, apa yang mereka lakukan? Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan serangga pemakan kuno ini terus-menerus menyerang meskipun mengetahui dengan jelas bahwa hanya kematian yang menunggu mereka. Semua orang mulai mengerutkan kening. Mungkinkah mereka tidak ingin kita melarikan diri? Seseorang tertawa getir dan memberi saran. Mereka tidak akan berusaha sekuat tenaga jika niat mereka tidak memungkinkan kami melarikan diri. Mereka bunuh diri, dan itu adalah bunuh diri yang sia-sia. Gu Qingyang menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan alis berkerut. Sebuah pemikiran terlintas di hati Xiao Yan sementara semua orang merenungkan apa yang terjadi dengan beberapa keraguan. Jarinya menyentuh cincin penyimpanannya tanpa ada yang menyadarinya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan benda yang dia ambil dari dinding kristal? Bas! Tuduhan bunuh diri serangga pemakan kuno berlanjut selama hampir 10 menit. Bubuk putih menutupi dinding energi dengan lapisan tebal. Namun, untungnya bunuh diri semacam ini tidak berlanjut. Setelah serangga pemakan kuno yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu, kecepatan pengisian akhirnya melambat sebelum menghilang sepenuhnya. Tentu saja, bunuh diri tak berguna ini akhirnya membuat mereka menyerah. Ayo pergi! Gu Qingyang menggelengkan kepalanya dan berbicara setelah melihat serangga pemakan kuno ini menyusut kembali ke dinding kristal. Xiao Yan juga pulih ketika mendengar kata-katanya. Tiba-tiba, dia menoleh dan menyapunya. Kemudian dia mulai mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa kelompok Hun Ya telah melarikan diri sementara semua orang terpana oleh bunuh diri liar dari serangga pemakan kuno tadi. Kedua orang itu benar-benar licik. Sun Er juga menemukan bahwa kedua orang itu telah menghilang. Dia mengerutkan alisnya dan berkomentar. Haha, saudara Xiao Yan, kali ini semuanya berkat kamu. Karena kami telah mencapai level ketiga, kami berdua tidak akan terus berdiri lama di sini. Kami akan mencari tempat untuk berlatih. Setelah itu, kita akan diam-diam menunggu selama 3 tahun untuk bangun. Huo Xuan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan juga menyeringai dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya sebagai balasan dan berkata, kalau begitu, saya berharap saudara Huo Xuan mendapatkan perjalanan yang damai. Selamat tinggal. Sampai jumpa ketika 3 tahun berlalu. Huo Xuan tertawa. Setelah itu, dia membawa Huo Xi ke kejauhan. Setelah Huo Xuan, klan Xi, dan klan Lei mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ya. Dalam beberapa menit,
tempat ini menjadi kosong setelah banyak orang pergi. Hanya kelompok Xiao Yan yang tersisa. Sun Er, kalian berdua mau kemana? Gu Qing yang memandang keduanya, merenung sejenak, dan akhirnya bertanya tentang rencana mereka. Apakah kakak Qing yang masih belum tahu kemana kita akan pergi? Sun Er tersenyum tipis dan menjawab. Gu Qing yang menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, kamu benar-benar berniat mengunjungi makam Xiao Xuan. Tempat itu berada di wilayah terdalam makam surgawi. Sangat mudah untuk menemukan objek energi bintang 8 atau 9 di sana. Tidak apa-apa jika Anda bertemu satu atau dua dari mereka. Kalau terlalu banyak akan sangat berbahaya. Terlebih lagi, bahkan mungkin ada badan energi kelas Dou Sheng di area terdalam. Anda mungkin benar-benar mati jika bertemu mereka. Xiao Yan mengangguk dan berkata, aku tahu. Gu Qing yang merasa agak tidak berdaya saat melihat Xiao Yan tidak berniat menyerah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbalik untuk melihat pria berjubah perak, Gu Shen, dan pria kekar. Dia bertanya, rencana apa yang kalian semua punya? Apakah Anda akan mencari tempat dan berlatih secara acak selama 3 tahun? Apakah menurut Anda itu mungkin? Sebelum kami memasuki makam surgawi, saya diberitahu oleh tetua Tong Xuan untuk melindungi Sun Er. Sepertinya saya bukan satu-satunya yang menerima instruksi seperti itu. Gu Zhen mengangkat kepalanya dan tersenyum saat menjawab. Aku juga, pria berjubah perak itu mengangkat bahunya. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Yan dan tertawa. Saya belum bisa memperkenalkan diri. Saya Guhua, jenderal kedua tentara terendam hitam. Di masa lalu, aku tidak menyadari mengapa Sun Er memilihmu. Sekarang setelah saya melihatnya, saya mungkin mendapatkan beberapa jawaban. Saya juga telah menerima perintah itu, pria berpenampilan kekar, yang terlihat sedikit sederhana dan jujur, tertawa. Gu Xing, komandan ketiga tentara terendam hitam. Kami harus berterima kasih padamu untuk itu. Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Gu Qing yang dan dua jenderal lainnya tidak diliputi rasa permusuhan, terutama setelah kejadian di dalam tirai tipis. Mereka jelas sedikit lebih ramah padanya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak memperlakukan mereka bertiga dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Sepertinya ini yang terjadi pada semua orang, Gu Qing yang merentangkan tangannya dan tertawa. Karena ini masalahnya, ayo jalan-jalan bersama. Dengan sedikit dari kita yang bergandengan tangan, tidak ada hal tak terduga yang akan terjadi selama kita tidak bertemu dengan badan energi kelas Dou Sheng. Apakah Anda dapat memasuki makam Xiao Xuan? Semuanya bergantung pada Anda. Para ahli klan Gu kami pernah mencapai tempat itu. Namun, kami tidak punya jalan masuk. Apapun cara yang kami coba, kami tidak bisa masuk, oleh karena itu, Anda harus siap secara mental. Mungkin nenek moyang Anda tidak ingin ada orang yang masuk dan mengganggunya. Xiao Yan sedikit menyeringai. Dia mengangguk dan berkata, naluriku memberitahuku bahwa aku mungkin mendapatkan sesuatu di sana. Semoga. Gu Qing yang tidak peduli. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke tanah coklat keabu-abuan. Setelah itu, dia menghela napas dan tersenyum sambil berkata, kalau begitu, kita harus bergerak. Saya benar-benar ingin melihat betapa menakutkannya makam surgawi tingkat ketiga. Ya, ayo bergerak. Xiao Yan juga tertawa. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Selanjutnya, jari-jari kaki mereka menempel ke tanah dan sosok mereka berubah menjadi dua sinar cahaya saat mereka dengan cepat bergegas ke tingkat ketiga. Gu Qing yang dan tiga lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Dua sosok hitam perlahan muncul dari jarak yang sangat jauh dari kelompok Xiao Yan. Mereka adalah Hun Ya dan Hun Li yang sudah lama melarikan diri. Kelompok Gu Qing yang telah bergabung dengan Xiao Yan dan Sun Er, Hun Li menoleh, melihat ke kejauhan, dan berkomentar. Bersama-sama, ya, sama saja. Ini akan menyelamatkan kita dari masalah ketika saatnya tiba, Hun Ya mengangguk acuh tak acuh. Ekspresi brutal terlihat di matanya yang tertunduk. Xiao Yan, saat kita bertemu lagi, akan menjadi saat di mana kita mengambil nyawamu. Tunggu saja. Bab 1355 Badan Energi Ban Sheng. Kabut energi samar perlahan melayang tertiup angin di atas tanah coklat keabu-abuan yang terpencil.
Dunia yang kabur menyebabkan seseorang merasakan misteri tambahan. Tampaknya konsep waktu pun telah menghilang dari dunia yang sunyi ini. Beberapa sosok duduk mengelilingi api unggun di suatu tempat di negeri ini. Nyala api menyinari wajah beberapa dari mereka. Mereka adalah kelompok Xiao Yan dan Sun Er. Namun, kini mereka tampak lebih dekat dibandingkan dulu. Jika tebakanku benar, kita harus mencapai bagian terdalam dari wilayah ketiga. Jika kita masih akan bepergian besok, kita semua harus lebih berhati-hati. Bagian terdalam dari tingkat ketiga adalah tempat paling berbahaya di dalam makam surgawi. Gu Qing yang mengangkat kepalanya, melihat area redup di sekitar mereka, dan berbicara sambil tersenyum. Kami belum bertemu orang lain selama 3 bulan. Sepertinya mereka telah menemukan tempat untuk berlatih secara diam-diam, komentar Sun Er lembut. Xiao Yan perlahan mengangguk. 3 bulan telah berlalu sejak mereka memasuki level ketiga. Selama 3 bulan ini, kelompok mereka bergegas ke bagian terdalam makam surgawi. Namun, karena beberapa badan energi kuat menghalangi mereka di sepanjang jalan, mereka merasa sulit untuk melakukan perjalanan. Beruntung beberapa dari mereka berhasil masuk setelah bergandengan tangan. Makam surgawi ini memang tidak sesederhana yang kubayangkan. Terakhir kali, aku hampir kehilangan nyawaku. Gu Hua secara acak melemparkan dahan pohon di sampingnya ke tumpukan api dan meratap tak berdaya. Ada bekas luka di wajahnya. Ia tertinggal ketika kelompok mereka bertemu dengan sekelompok badan energi dengan kekuatan rata-rata 8 bintang. Pertempuran itu menyedihkan hingga melampaui ekspektasi semua orang. Beruntung tidak ada korban jiwa meski mengalami beberapa luka. Apapun yang lebih jauh akan lebih menyusahkan daripada apa yang kita temui sebelumnya. Oleh karena itu, setiap orang harus siap mental. Gu Zhen menyeringai saat dia berbicara. Izinkan aku melanjutkan sisa perjalanan. Xiao Yan ragu sejenak sebelum berbicara. Bahkan dengan 6 orang yang bergandengan tangan, cukup sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Jika mereka memasuki wilayah terdalam, tidak ada yang tahu masalah apa yang akan mereka hadapi. Setelah periode hidup bersama dengan kelompok Gu Qing, Xiao Yan telah membentuk kesan yang baik terhadap mereka. Dia tidak ingin kecelakaan terjadi pada mereka karena dia. Kamu harus memberitahu Sun Er kata-kata ini. Gu Qing yang tersenyum dan menjawab. Kita sudah sampai sejauh ini, jadi jangan ucapkan kata-kata yang mengecewakan. Selama kita berhati-hati, kemungkinan besar tidak akan ada masalah. Mata indah Sun Er menatap Xiao Yan saat dia menjawab dengan lembut. Semoga. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya saat mendengar jawabannya. Setelah itu, dia mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan yang gelap keabu-abuan. Ujung terjauh adalah tempat sasarannya berada. Sepertinya dia bisa merasakan darah di dalam tubuhnya mengalir dengan kecepatan lebih cepat. Arah barat laut. Ada jejak 4 badan energi yang hadir di sana. 3 di antaranya berada di sekitar Do Uzun bintang 8 sementara 1 di bintang ke-9, mata tertutup Xiao Yan perlahan terbuka saat dia berada di balik batu besar. Setelah itu, dia dengan lembut menyampaikan informasi tersebut kepada kelompok di sampingnya. Mereka secara resmi telah memasuki bagian terdalam dari makam surgawi. Mereka berenam tanpa sadar menjadi berhati-hati meskipun memiliki kekuatan. Mereka dengan hati-hati memilih jalan mereka saat bepergian. Bahkan ketika mereka bertemu dengan badan energi yang dapat mereka tangani dengan mudah, mereka akan berhati-hati sebelum menyerang. Bagaimanapun, badan energi di dalamnya terlalu menakutkan. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan menarik badan energi yang lebih kuat setelah pertarungan dimulai. Pada saat itu, badan energi akan mengelilinginya. Harga yang harus mereka bayar bukan lagi sekedar luka. Gu Hua dan Gu Zhen sudah keluar untuk menyelidiki. Mereka akan segera kembali. Gu Qing yang mengangguk dan menjawab. Kata-kata Gu Qing yang baru saja terdengar ketika 2 sosok hitam menempel di tanah. Mereka menggunakan batu besar dan bayangan beberapa pohon sebagai penutup sebelum segera muncul di samping kelompok Xiao Yan. Mereka adalah Gu Hua dan Gu Zhen yang keluar untuk menyelidiki. Ada jejak aktivitas sejumlah badan energi di selatan dan barat, dan kami juga merasakan tekanan yang sangat kuat. Kita tidak bisa mengambil 2 rute ini. Gu Zhen dan Gu Hua perlahan menghela nafas lega sebelum berbicara. Kalau begitu, kita hanya bisa menuju barat laut. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menjawab.
Barat juga mempunyai tekanan yang sangat kuat. Tekanan ini telah melampaui Douzun bintang 9 biasa. Namun, masih ada celah di level Dousheng. Sun Er tiba-tiba berbisik pada saat ini. Kelompok Xiao yang terdiam setelah mendengar kata-katanya, lebih kuat dari Douzun bintang 9 sementara lebih lemah dari Dousheng Elite. Sepertinya, itu seharusnya di kelas Bansheng. Ini juga merupakan keberadaan yang sangat menyusahkan. Mereka sadar bahwa badan energi Bansheng akan memiliki banyak badan energi yang menjaganya. Bansheng yang mereka temui kali ini hanya memiliki 4 badan energi di sekelilingnya. Jumlah ini terbilang cukup kecil. Apa yang harus kita lakukan? Tak satu pun dari 3 arah yang mudah untuk diisi. Namun, arah barat laut sedikit lebih mudah. Jumlah badan energi di arah itu lebih sedikit. Tidak akan mudah untuk menarik badan energi lain bahkan jika kita mengakhirinya. Jika itu adalah 2 area lainnya, kita kemungkinan besar akan dikepung begitu pertempuran meletus. Gu Hua menebak situasinya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplatif. Dia bertukar pandang dengan Gu Qingyang, dan matanya beralih ke barat laut. Satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah mengambil rute ini. Jangan ganggu tubuh energi kelas Bansheng. Meskipun inti energi Bansheng sangat memikat, kita tidak bisa kehilangan nyawa karenanya. Gu Qingyang menghela nafas pelan. Ya. Xiao Yan juga perlahan mengangguk. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sosok buram yang dengan hati-hati bergegas ke bagian terdalam makam surgawi. Gu Qingyang dan yang lainnya juga mengikuti di belakang. Sikap hati-hati mereka tampak sedikit lucu. Kelompok mereka dengan tenang berjalan sejauh 1000 kaki di dalam kabut energi sebelum langkah mereka perlahan terhenti. 4 badan energi duduk di atas batu besar tidak jauh di depan. Sosok di tengah terlihat sangat kuat. Itu adalah badan energi bintang 9. Mata Xiao yang menyipit saat mereka menyapu keempat badan energi ini. Setelah itu, dia berbalik dan melihat kelompok Gu Qingyang. Mereka diam-diam membuat beberapa gerakan tangan. Setelah beberapa bulan bergandengan tangan, koordinasi antar keduanya sudah cukup baik. Kelompok itu mengangguk ketika mereka melihat gerakan tangan Xiao Yan. Tubuh mereka perlahan terpisah. Serang! Xiao Yan tiba-tiba melambaikan tangannya saat melihat semua orang sedang menunggu perintah. Di saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di depan badan energi bintang 8. Tinjunya, yang berisi api ungu kecoklatan, dengan kuat menembus tubuh energi. Itu menghancurkan tubuh menjadi ketiadaan dalam sekejap. Bang! Ketika serangan seperti kilat Xiao Yan menghantam tubuh energi bintang 8, 2 sosok yang tersisa juga pecah. Tubuh energi ini mungkin berada pada tingkat bintang 8, tetapi kekuatan sebenarnya tidak pada tingkat ini. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menang. Aum! Badan energi bintang 9 sepertinya merasakan sesuatu ketika ketiga badan energi itu terbunuh. Tiba-tiba membuka kedua matanya. Namun, raungan kemarahan baru saja keluar dari mulutnya ketika 4 sosok mengelilinginya dalam formasi segitiga. Douk yang perkasa dengan cepat melonjak. Setelah itu, mereka berubah menjadi sambaran petir yang dengan kejam menghantam tubuh energi bintang 9 ini. Ci! Dihadapkan pada serangan gabungan dari kelompok Gu Qingyang, tubuh energi bintang 9 ini baru saja mengeluarkan suara gemuruh ketika suara, embusan, muncul, dan itu tidak berubah menjadi apa-apa. Inti energi terang jatuh darinya, dan Sun Er dengan cepat meraihnya. Kelompok itu saling berhadapan dan tersenyum ketika mereka melihat serangan diam-diam mereka berhasil. Setelah itu, mereka dengan cepat menekan suara mereka karena isyarat tangan Xiao Yan dan kemudian dengan cepat bergegas ke kejauhan. Sisa perjalanan menjadi lebih lancar setelah mereka membunuh 4 badan energi. Namun penyempurnaan ini tidak berlangsung lama. Ekspresi kelompok Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih serius saat mereka mulai merasakan tekanan yang perlahan menyebar dari jarak dekat di depan mereka. Bansheng! Alis kelompok Xiao Yan berkerut ketika mereka merasakan tekanan seperti ini. Kecepatan mereka juga perlahan melambat. Jika mereka tidak bisa melewati penghalang ini, mereka harus berhenti menyebutkan makam Xiao Xuan. Semuanya, hati-hati. Xiao Yan berkata dengan lembut. Dia sekali lagi berjalan agak jauh ke depan.
Tubuhnya tersembunyi di balik bayangan batu besar. Matanya menyipit saat dia melihat ke depan. Area di mana pandangan Xiao Yan bisa dijangkau ditutupi oleh kabut energi. Kabut energi ini tidak tebal. Hembusan angin bertiup dan menyebabkan kabut menyebar. Setelah kabut energi ini tersebar, gunung batu setinggi 1000 kaki tiba-tiba muncul di pandangan. Mata kelompok Xiao Yan tertuju pada puncak gunung saat itu muncul. Tempat itu memiliki tempat duduk batu yang sangat besar. Sesosok diam-diam duduk di atasnya. Pedang merah tua telah ditempatkan di depannya, dan aroma darah yang pekat terpancar dari pedang besar itu. Sepertinya kabut masih menyelimuti gunung ini. Aura yang sombong. Ekspresi kelompok Xiao Yan perlahan menjadi serius ketika mereka merasakan aura sombong menyebar dari sosok itu. Apakah ini badan energi yang telah mencapai kelas Ban Sheng? Memang kuat. Sementara kelompok Xiao Yan memasang ekspresi serius, sosok di gunung batu besar tiba-tiba bangkit, dan aroma berdarah tiba-tiba melonjak. Kami telah ditemukan. Tidak perlu bersembunyi. Hati-hati. Xiao Yan menghela napas dengan lembut ketika dia melihat tubuh energi yang berdiri. Hatinya tidak takut ketika panas membara melonjak di dalamnya. Melawan elit Ban Sheng, ini akan menjadi pertama kalinya dalam hidupnya. Bab 1356 Sheng Se Su Dao. Kelompok Guking yang mengangguk ketika mereka melihat sosok itu perlahan berdiri di atas gunung batu besar. Mereka perlahan keluar dari bayang-bayang. Sepertinya akan ada pertarungan sengit kali ini, Gu Hua tersenyum pahit. Melawan Ban Sheng yang elit adalah hal yang gila dari sudut pandang mereka. Meskipun elit Ban Sheng di depan mereka hanyalah tubuh energi, ia masih memiliki pengetahuan bertarung dan keterampilan Dou sejak ia masih hidup. Mereka mungkin memiliki keunggulan dari segi jumlah, namun sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Berderak. Tinju besar Gusing perlahan mengepal. Suara berderit terus terdengar. Saat ini, wajahnya yang sederhana dan jujur ditutupi dengan keseriusan. Aura agung yang kuat namun tentram keluar dari tubuhnya. Setiap orang harus berhati-hati, lawan kali ini tidak biasa. Guking yang menghela nafas dengan lembut. Penyusup, kalian semua harus menyadari konsekuensinya ketika memasuki tempat ini. Sosok itu melihat ke bawah dari puncak gunung dan melihat ke arah kelompok Xiao Yan. Suara samarnya terdengar seperti guntur teredam yang bergemuruh di samping telinga mereka. Kelompok Xiao Yan mengerutkan kening. Mereka melihat sesosok manusia memegang pedang besar. Orang ini mengenakan jubah merah tua. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Ada beberapa bekas luka di wajahnya. Dia samar-samar mengeluarkan aura yang sangat kuat, ganas, dan jahat. Kekejaman dan kejahatan bercampur satu sama lain. Itu seperti singa ganas yang bermandikan darah, menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Terlebih lagi, hal yang membuat hati kelompok Xiao yang tenggelam adalah mata sosok ini tidak berlubang seperti badan energi lainnya. Yang jelas, sosok energi ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ban Sheng tanpa kecerdasan tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah Ban Sheng dengan kecerdasan dan pengalaman bertempur. Bang! Kaki sosok itu menginjak gunung batu saat kekuatan mengerikan meletus. Segera, kelompok Xiao Yan melihat garis retakan setinggi 10 kaki menyebar seperti banyak ular berbisa. Mereka menyebar ke bawah dari puncak gunung. Dalam sekejap mata, gunung batu ini menjadi goyah. Batu-batu besar berjatuhan dari gunung batu satu demi satu. Sosok itu muncul tidak jauh di depan Xiao Yan dengan sikap seperti hantu. Tangan kanannya memegang pedang saat matanya dengan dingin memperhatikan kelompok Xiao Yan. Sudut mulutnya perlahan terangkat karena haus darah. Sudah bertahun-tahun sejak saya mencicipi darah manusia. Aku hampir lupa bagaimana rasanya, sosok itu dengan lembut memutar lehernya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku harus memperkenalkan diriku sebelum menyerang, kan? Namaku. Sepertinya sudah lama sekali aku tidak menyebutkannya. Meski dulu aku merasakan aura manusia yang mengganggu, mereka langsung menjauh dan bersembunyi saat merasakanku. Oleh karena itu, ini pertama kalinya aku bertemu manusia berdarah dan daging. Namaku, sepertinya Sheng Su Dao, kan? Pernahkah Anda mendengarnya? Sudut mulut kelompok Xiao Yan tanpa sadar bergerak-gerak saat mereka melihat sosok merah tua, yang mengangkat kepalanya dan menatap mereka.
Orang ini telah meninggal selama ratusan atau ribuan tahun. Siapa yang tahu dia dipanggil apa? Sepertinya aku sudah dilupakan. Perasaan seperti ini sungguh tidak menyenangkan. Aku harus menyelesaikan kalian semua dengan cepat. Pedangku yang berdarah sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang bernama Sheng Su Dao menggelengkan kepalanya karena kecewa saat melihat reaksi mereka. Kakinya segera bergetar tanpa terasa. Hati-hati! Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah saat kaki Sheng Su Dao bergetar. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin menyembur keluar sebelum menabrak tubuh Gu Shen dengan keras. Kekuatan yang kuat membuat Gu Shen terbang. Cahaya berdarah muncul dari ruang tempat Gu Shen berada sebelumnya dengan kecepatan seperti kilat tepat setelah dia terlempar ke belakang. Sebuah jurang yang dalam terbentuk di dalam tanah. Suara terkejut terdengar dari ruang kosong setelah serangannya meleset. Xiao Yan merasakan tatapan berhenti pada tubuhnya, menyebabkan semua rambut di tubuhnya berdiri. Betapa mengerikannya kecepatan yang dimiliki orang ini. Apakah ini perbedaan antara elit Ban Sheng dan Do Uzun? Keringat dingin menetes dari dahi Xiao Yan. Kakinya dengan cepat mundur. Setelah itu, dia, Sun Er, Gu Qingyang, dan yang lainnya berkumpul. Jika kekuatan Xiao Yan tidak meningkat selama 1 tahun ini di makam surgawi, dia tidak akan mampu menghadapi serangan Sheng Su Dao lebih awal. Orang ini memang sulit untuk dihadapi. Gu Shen juga dengan cepat bangkit dari tanah. Dia membersihkan kotoran di tubuhnya sebelum berbicara dengan cemberut. Lain kali kamu harus sedikit lebih lembut. Kalau begitu, aku akan mengizinkanmu dibelah dua olehnya, jawab Xiao Yan tanpa menoleh. Setelah itu, dia menoleh ke Gu Qingyang dan Sun Er. Jika seseorang menyebutkan level di tempat ini, keduanya mungkin adalah yang terkuat. Kekuatan bintang ke-9 mereka memungkinkan mereka mengabaikan banyak elit Do Uzun. Haruskah kita menyerang? Ya. Gu Qingyang dan Sun Er mengangguk. Mereka bertukar pandang, dan tubuh mereka keluar pada waktu yang hampir bersamaan. Tangan mereka dengan tergesa-gesa membentuk banyak segel saat mereka berteriak pada saat yang sama. Membalikan segel tanah. 2 segel cahaya energi terang terbentuk dengan cepat di kedua tangan mereka. Setelah itu, mereka dengan kejam menembak ke arah Sheng Su Dao. Trik kecil. Sheng Su Dao tersenyum dengan jijik ketika dia melihat 2 segel cahaya energi melesat. Pedang di tangannya menebas udara, dan 2 cahaya pedang besar menembus ruang dan memecahkan 2 segel cahaya energi. Kekuatan pedang yang tersisa bergegas menuju 2 orang yang menyerang. Namun, mereka buru-buru menghindari serangan tersebut. Bang! Setelah memaksa Sun Er dan Gu Qingyang mundur, tanah tempat Sheng Su Dao berdiri tiba-tiba mulai tenggelam. Pilar lava yang sangat besar itu hancur berkeping-keping dengan kekuatan yang menakutkan. Sheng Su Dao mendengus dingin ketika berhadapan dengan pilar lava yang sangat besar. Kakinya dengan keras menginjak tanah. Pilar lava yang sangat besar runtuh di bawah kakinya. Lava panas menyebar ke segala arah dan melelehkan batu-batu besar di sekitarnya. Tsunami yang membelah api. Sesosok tubuh dengan cepat muncul di belakang Sheng Su Dao saat cahaya pedang besar menghantam dengan cara yang tidak biasa. Terang. Pedang di tangan Sheng Su Dao dengan cepat menari dan membentuk bayangan pedang berdarah di belakangnya, menghadapi cahaya penguasa yang ganas dari belakang. Setelah itu, gambar setelahnya diputar dengan cepat. Mereka tidak hanya dengan mudah merobek cahaya penggaris, tetapi mereka juga memotong Xiao Yan tanpa mengurangi kekuatan mereka. Terang. Penguasa yang berat itu menghantam bayangan pedang berwarna darah itu. Kekuatan kuat yang terkandung dalam serangan itu mengguncang tubuh Xiao Yan mundur lebih dari selusin langkah sebelum dia menstabilkan dirinya. Dasar bodoh sekali. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah seorang Do Usheng sejati? Kulitmu agak tebal. Sheng Su Dao tidak punya waktu untuk mengejar setelah memaksa Xiao Yan kembali ketika Gu Hua, Gu Xing, dan Gu Shen dengan cepat menyerangnya. Mereka melepaskan keterampilan Dou yang kuat dan tanpa ampun menyerang Sheng Su Dao. Keberadaan semut berani menantang prestise seorang suci. Sheng Su Dao tertawa terbahak-bahak saat dia dikepung dan menyerang trio Gu Hua. Dia mengepalkan tangan kirinya sebelum tiba-tiba memukulnya ke depan. 3 cahaya darah berubah menjadi 3 harimau ganas dengan kecepatan seperti kilat.
Mereka mengaum dan bertabrakan dengan ketiganya. Setelah dipukul dengan keras oleh Sheng Su Dao, mereka bertiga mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terpaksa ditarik. Mereka bertiga dengan cepat mengeluarkan inti energi dan buru-buru menyerapnya sementara mereka dengan cepat menariknya kembali. Serang bersama! Gu Qing yang berteriak dengan suara yang dalam. Dia segera melintas dan bergegas ke depan. Segera setelah itu, Sun Er, Gu Shen, dan yang lainnya sekali lagi menyerang. Dou Qi di tubuh mereka meletus hingga batasnya. Kekuatan siulan memotong 1 meter tanah dari tanah. Banyaknya serangan yang terjadi dalam sekejap membuat Sheng Su Dao lengah. Segera setelah itu, dia dengan cepat menstabilkan dirinya. Pedang itu menari-nari di tangannya dengan cara yang kedap udara. Tidak hanya memblokir semua serangan kelompok Gu Qing Yang, itu juga kadang-kadang menembakkan cahaya tajam yang menyebabkan beberapa dari mereka menjadi kebingungan. Elit Ban Sheng memang luar biasa. Air mata angin kekacauan bilah darah. Setelah awalnya lengah saat menghadapi serangan gabungan dari kelompok Gu Qing Yang, Sheng Su Dao sekali lagi melancarkan serangan tajamnya. Kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya tiba-tiba mulai berputar. Itu tampak seperti tornado berwarna merah darah. Ruang di sekitarnya juga runtuh menjadi lubang hitam dalam sekejap. Bang-bang! Aura pedang tajam keluar dari dalam tornado dengan cara seperti kilat. Hal ini langsung mengguncang kelompok Gu Qing Yang hingga mereka terbang mundur. Tubuh mereka menabrak batu-batu besar di sekitarnya. Kekuatan mengerikan tersebut bahkan menyebabkan batu tersebut berubah menjadi debu. Giliranmu! Sheng Su Dao mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan di samping, yang sedang bersiap mencari kesempatan untuk menyerang, setelah memaksa mundur kelompok Gu Qing Yang. Dia tersenyum dingin saat dia melangkah maju dan bergegas ke Xiao Yan. Kecepatan Sheng Su Dao sangat cepat dan ganas. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan Xiao Yan. Wajah Xiao Yan sedikit berubah saat ini dan hatinya tiba-tiba berteriak dalam-dalam. Api langit 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Amandemen kedua. Perubahan ketiga. Setelah teriakan ini terdengar di dalam hatinya, Dou Qi di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi liar dan ganas. Apalagi rasa gatal di antara alisnya sudah muncul lagi. Saat ini, dia tidak bisa terlalu memperhatikannya. Telapak tangan penciptaan surga agung telah berkembang pesat di telapak tangannya. Ci! Pedang itu menembus udara kosong. Namun, tiba-tiba berhenti di atas kepala Xiao Yan saat ini. Mata Sheng Su Dao menatap alisnya dalam-dalam. Ekspresi ketakutan muncul di matanya beberapa saat kemudian. Tato Klan Xiao? Kamu sebenarnya anggota Klan Xiao? Bab 1357 Dua Dou Sheng. Kamu adalah anggota Klan Xiao? Pedang berisi bau darah yang pekat tiba-tiba berhenti setengah kaki di atas kepala Xiao Yan. Mata Sheng Su Dao tampak ketakutan saat dia menatap dahi Xiao Yan. Suaranya sebenarnya mengandung rasa takut. Telapak tangan penciptaan surga agung, yang dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiao Yan, juga terhenti karena tindakan aneh Sheng Su Dao. Xiao Yan mengerutkan kening, dan jari kakinya menempel ke tanah saat tubuhnya dengan cepat mundur. Dia bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Mata Sheng Su Dao menatap tajam ke alis Xiao Yan. Tato klan yang terlihat sebagian yang muncul di tempat itu sebelumnya telah hilang sama sekali. Namun, hatinya tahu betul bahwa tato klan ini pasti tidak asing lagi baginya karena tato klan ini tampak sama menakutkannya dengan iblis dalam ingatannya yang jauh. Bukankah semua anggota klan Xiao mati? Sheng Su Dao bergumam. Matanya tanpa sadar menyapu bagian terdalam dari makam surgawi ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Ketakutan yang mendalam melintas di matanya. Apa yang telah terjadi? Gu Qing Yang, Sun Er, dan yang lainnya juga bergegas ke sisi Xiao Yan saat ini. Mereka memandang Sheng Su Dao, yang tiba-tiba berhenti menyerang, ketika mereka bertanya dengan suara lembut penuh keraguan. Saya tidak yakin, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak mengabaikan kewaspadaan di dalam hatinya. Kekuatan elit Ban Sheng terlalu kuat. Bahkan dengan banyak dari mereka yang bergandengan tangan, masih sangat sulit untuk menghadapinya. Jika mereka ceroboh, bahkan mungkin seluruh kelompok mereka mati di sini. Gu Qing yang juga mengerutkan kening saat mendengar ini.
Sheng Sudao ini mungkin hanya tubuh energi, tetapi ia masih memiliki kecerdasan dan ingatan sejak ia masih hidup. Apa yang menyebabkan dia merasa takut seperti itu? Anak kecil ini sebenarnya adalah anggota klan Xiao, mengingat kemampuan orang itu yang luar biasa, dia pasti merasakan kedatangannya. Jika aku membunuhnya, aku akan kesulitan melepaskan diri dari keinginan membunuh orang itu di masa depan. Mata Sheng Sudao dengan cepat bersinar. Sesaat kemudian, aura berdarah yang menyebar ke seluruh tubuhnya perlahan menghilang. Tangannya terayun dan pedangnya menghilang. Dia melirik Xiao Yan dan memerintahkannya dengan agak enggan. Pergi. Anggaplah diri Anda beruntung kali ini. Kelompok Xiao Yan tertegun mendengar kata-katanya. Mereka saling bertukar pandang. Mereka tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba berubah pikiran. Berjalanlah ke barat dari sini. Jalan sempit ini menjadi tempat berkumpulnya banyak ahli. Anda harus dapat menghindari sebagian besar dari mereka jika Anda berjalan ke barat dan mencapai tujuan Anda. Sheng Sudao berbicara dengan agak tidak sabar ketika dia melihat ekspresi semua orang yang terperangah. Terima kasih banyak, tetua. Xiao Yan bertukar pandang dengan Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu, dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Sheng Sudao. Selanjutnya, mereka perlahan mundur. Dou Qi di tubuh mereka tetap dalam kondisi bisa meledak kapan saja. Hanya setelah mundur lebih dari 100 meter dan melihat bahwa Sheng Sudao tidak melakukan apapun barulah mereka menghela nafas lega di dalam hati. Mereka dengan cepat berbalik dan bergegas lebih dalam. Sheng Sudao memperhatikan kelompok Xiao Yan saat mereka pergi dengan cepat. Baru setelah itu dia mengerutkan kening. Matanya melihat ke arah bagian terdalam dari makam surgawi saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini kamu berhutang budi padaku. Anda setidaknya harus melepaskan saya ketika Anda datang dan membersihkan tempat itu di masa depan, bukan? Orang itu, dia sungguh aneh. Sebelumnya, dia dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh, tapi kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi orang baik dalam sekejap. Kabut energi menyebar ke seluruh daratan. Beberapa angka terbalik. Gu Hua melirik ke belakangnya sebelum berbicara dengan cemberut. Dia tampaknya dapat mengidentifikasi bahwa aku adalah anggota klan Xiao. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya saat dia menjawab secara acak. Setiap kali auramu melonjak, tato klan-klan Xiao muncul di dahimu. Dia adalah mantan pakar top. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Gu Qingyang tersenyum dan menjawab. Apa? Tubuh Xiao Yan berhenti saat mendengar ini. Dia menoleh dengan wajah terkejut dan bertanya. Tato klan apa yang saya miliki? Apakah kamu tidak tahu? Kelompok Gu Qingyang juga terkejut saat melihat Xiao Yan tampak lebih bingung dibandingkan mereka. Gu Qingyang berkata. Tato klan ini sepertinya hanya muncul sementara. Itu menghilang cukup cepat, masuk akal, Anda bahkan tidak boleh memiliki tato klan. Tato klan bergantung pada kekuatan garis keturunan untuk diaktifkan. Namun, kekuatan garis keturunan klan Xiao telah benar-benar habis. Xiao Yan mengerutkan kening. Bagaimana dia sendiri bisa memahaminya? Dahinya memiliki tanda api di atasnya, dan tanda api ini berangsur-angsur memucat setelah dia berhasil menelan api pendingin tulang. Adapun tato klan manapun, dia pasti belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat auraku melonjak, aku menggunakan perubahan 3 misterius. Namun, apa hubungannya dengan tato klan-klan Xiaoku? Banyak misteri terlintas di benak Xiao Yan, namun dia tidak menemukan jawaban sedikit pun. Hal ini menyebabkan kerutannya semakin mengencang. Orang suci Sudao sebelumnya tidak takut dengan tato klan Xiao. Benda ini bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun, sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Alasan dia melepaskan kami kemungkinan besar karena hal lain. Terlebih lagi, masalah ini pasti terkait dengan tato klan-klan Xiao. Namun, ada apa dengan tato klan Xiao di makam surgawi yang dapat menghalangi Sheng Se Sudao, yang memiliki kekuatan Ban Sheng? Itu Xiao Xuan. Sun Er di samping tiba-tiba mendapat jawaban. Xiao Yan masih baik-baik saja saat kata-kata ini diucapkan. Namun, aura dingin merembes dari bawah kaki kelompok Gu Qingyang. Xiao Xuan telah meninggal selama bertahun-tahun. Bagaimana dia masih bisa menakuti Sheng Se Sudao ini? Makam surgawi sangat misterius.
Karena seorang elit Ban Sheng seperti Sheng Sudao dapat bertahan hidup melalui segala cara dan memiliki semangat sejak dia masih hidup. Dapatkah tetua Xiao Xuan, yang mencapai puncak kelas Dou Sheng, juga mengandalkan metode ini untuk bertahan hidup? Sun Er perlahan menjelaskan alasannya. Kelompok Guqing yang terdiam. Mata mereka langsung beralih ke Xiao Yan. Meskipun ekspresi Xiao Yan tetap tenang, mereka masih bisa merasakan bahwa hatinya sangat berfluktuasi saat ini. Ayo pergi. Semua misteri ini akan terpecahkan ketika kita mencapai tujuan kita. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kecepatan tubuh mereka tiba-tiba meningkat. Dia berubah menjadi garis hitam buram yang berubah menjadi kabut energi samar. Sun Er dan yang lainnya bertukar pandang ke belakangnya sebelum segera mengikuti. Selama perjalanan berikutnya, kelompok Xiao Yan mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Sheng Sudao kepada mereka. Tubuh energi yang mereka rasakan menjadi lebih kuat. Ada beberapa orang yang bahkan lebih kuat dari Sheng Sudao. Namun, beruntunglah kelompok Xiao Yan menghindari pemindaian para ahli ini dengan mengikuti kesenjangan antara wilayah tubuh energi. Jadi, mereka tidak terhalang sepanjang perjalanan. Kita harus benar-benar memasuki wilayah terdalam dari makam surgawi. Kelompok Xiao Yan mengandalkan medan berbatu yang kacau untuk menyembunyikan diri. Mereka beristirahat sejenak sebelum Guqing yang melihat ke bagian paling gelap dan menyuarakan pikirannya. Memang layak menjadi tempat paling berbahaya. Badan energi di sekitarnya tampak terlalu menakutkan. Bahkan tubuh energi bintang 9 hanya bisa menjadi penjaga. Guhua tertawa getir. Berada di tempat yang banyak ahlinya, mereka akhirnya menyadari betapa lemahnya mereka. Itu adalah eksistensi yang dijunjung oleh banyak anggota klan muda klan Gu di alam Gu. Namun di sini, mereka tampak seperti keberadaan semut. Mereka harus berhati-hati bahkan ketika berbicara. Yang lain hanya bisa tersenyum tak berdaya ketika mendengar kata-katanya. Tempat ini bukanlah tempat mereka seharusnya datang. Mampu mencapai sejauh ini sudah melampaui ekspektasi mereka. Berdasarkan kecepatan kita harus segera mencapai makam Xiao Xuan yang tercatat dalam buku kuno. Sun Er memandang Xiao Yan dan dengan lembut memberitahunya. Jalur ini masih cukup lancar. Sepertinya Sheng Sudao telah memberi kami banyak bantuan. Namun, tempat ini memang terlalu berbahaya. Kita harus segera bergerak, Xiao Yan mengangguk dan segera mendesak. Ya. Yang lain setuju dengan kata-kata ini. Mereka buru-buru berdiri. Ketika mereka baru saja bangun dan bersiap untuk kembali bergegas dalam perjalanan. Namun, suara angin kencang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Segera, dua sosok hitam perlahan mendarat di atas batu besar. Mereka mengabaikan semua orang dari atas. Mata mereka mengandung ejekan seperti kucing yang bermain dengan tikus. Xiao Yan, kecepatanmu agak terlalu lambat. Ekspresi kelompok Xiao Yan tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar tawa berbahaya ini. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat dua sosok di kejauhan. Wajah mereka sedikit tenggelam. Hun Ya, Hun Li. Hehe, aku penasaran siapa orangnya. Sebenarnya kalian berdua adalah anjing tunawisma, yang pernah melarikan diri sebelumnya. Mengapa Anda memiliki keberanian untuk maju sekarang? Guhua begitu saja mengejek kedua sosok itu saat melihat mereka. Xiao Yan yang berwajah muram diam-diam membuat isyarat tangan saat Guhua mengucapkan kata-kata ini. Dua Hun Ya bersembunyi dari mereka. Mengingat kekuatan mereka, dari mana mereka punya nyali untuk tampil terbuka di depan kelompok Xiao Yan. Sesuatu yang tidak biasa pasti berarti ada sesuatu yang salah. Karena keduanya berani tampil, sepertinya mereka punya sesuatu untuk diandalkan. Tenang, orang yang akan menjadi tunawisma kali ini pasti adalah kamu. Anehnya Hun Ya tersenyum menghadapi godaan Guhua, lalu Hun Li dan dia perlahan mundur. Saat mereka mundur, dua lelaki tua berpakaian abu-abu yang tampak menyeramkan diam-diam muncul di depan mereka dengan sikap seperti hantu. Dou Sheng. Perasaan bahaya yang tak terlukiskan segera muncul di hati mereka ketika mereka melihat dua lelaki tua berpakaian abu-abu ini muncul. Bersambung ke episode 250. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.